Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So guys, karena aku memang udah kepikiran sebelumnya, dan teman-teman juga ada yang aku baca di kolom komentar itu kayak nagih konten creepypasta. So here we are, di video kali ini kita akan kembali membacakan cerita-cerita seram dari creepypasta, yang aku yakin teman-teman yang udah lama subscribe Mirror pasti tahu kalau kita juga udah cukup banyak bacain kisah-kisah horor pendek creepypasta. So langsung aja, before video udah selesai, The Mirror mau selak ya. Cerita pertama berjudul Jilat. Jadi kita sebut aja ada seorang gadis berusia 16 tahun yang bernama Kiara. Jadi Kiara ini ditinggal di rumah sendirian oleh kedua orang tuanya karena mereka harus keluar kota untuk perjalanan bisnis, pekerjaan. Nah, walaupun tinggal sendiri, awalnya takut, si Kaira ini mencoba mengambil positifnya dan dia tuh berusaha untuk senang aja gitu, ditinggal sendirian di rumah. Karena dia mikir dia bisa bebas melakukan apapun tanpa dilarang oleh orang tuanya. Dan dia juga nggak takut karena dia ditemani oleh anjing kesayangannya yang bisa menjaga dia. Nah, pada malam hari ketika si Kaira ini selesai nonton film, dia pun langsung masuk ke kamar, sikat gigi, dan dia pun tidur. Nah, anjing kesayangan si Kaira ini punya kebiasaan untuk menjilati jari jemari si Kaira sampai si Kaira ini ketiduran. Dan pada malam itu, di tengah kegelapan kamar, Kaira ini menyodorkanlah tangannya ke si anjingnya ini untuk dia jilati jari-jarinya sampai dia tidur. Dan akhirnya pada malam itu, Kaira terlelap tidur. Nah, di tengah-tengah malam, Kaira ini sempat kebangun karena dia tuh mendengar ada suara tetesan air di wastafel kamar mandi. Nah, awalnya dia mikir, kok ada suara tetesan air? Padahal tadi pas aku sikat gigi, kerannya udah aku matiin, kok harusnya nggak ada lagi air yang keluar. Tapi karena dia ini dilanda ngantuk berat, dia pun kayak menghiraukan suara tetesan air itu dan kembali tidur. Sementara tangannya ini terus dijilati oleh anjing kesayangannya itu. Nah, keesokan paginya ketika dia bangun dari tidurnya, dia tuh kaget bukan kepalang karena di kamar mandi, di atas wastafel, anjing kesayangannya ini udah tewas tergantung, dililit oleh kabel shower. Nah, Kaira yang ngeliat itu pastinya langsung kaget dan histeris nangis kan gitu. Ternyata suara tetesan air yang dia dengar itu adalah tetesan darah yang keluar dari mulut anjingnya, menetes ke wastafel. Dan di kaca kamar mandi yang ukuran itu cukup besar, tertulis, "Manusia juga bisa menjilat sayangku." Kok aku merinding ya? Padahal yang dijilat bukan aku. Coba kalian cewek, di rumah sendirian. Pas bangun, anjing kalian udah tewas. Jadi yang malam-malam itu ngejilati tangan itu siapa? Coba. Bukan aku yang dijilat, kok aku yang gemetaran. Serem nggak sih? Stalker loh itu. Manusia juga bisa menjilat, sayang. Sayang. Menurut kalian gimana cerita pertama? Komen di bawah. Cerita kedua adalah seseorang di dalam lemari. Belakangan ini, aku mengalami kejadian yang sangat tidak mengenakan. Begitu aku pulang ke rumah, kamarku selalu aja acak-acakan. Nggak ada yang hilang sih, tapi ini mulai menggangguku. Akhirnya aku memutuskan untuk memasang CCTV di dalam kamarku. Ketika aku pulang hari ini, aku pun melihat isi rekaman CCTV. Awalnya nggak ada apapun yang terjadi. Kemudian aku melihat knop pintuku berputar. Pintu kamarku terbuka, dan seorang wanita masuk, sambil membawa pisau di tangannya. Sambil tertawa-tawa, ia mengobrak-abrik isi kamarku, dan kemudian bersembunyi di dalam lemari. Di dalam video, seseorang kembali memutar knop pintu, dan membukanya. Dan itu adalah aku. Sumpah aku merinding. Aku nggak tahu ini kejadiannya kapan. Berarti kejadiannya di hari itu. Ketika si aku buka rekaman CCTV, si cewek itu lagi dalam lemari, guys. Oh my god. Apakah si aku selamat? Atau mungkin kayak di film-film, setelah waktu dia lagi lihat CCTV, dia sadar dalam lemari ada orang. Dia langsung ya nggak sih? Dia pulang. Dia langsung ngecek CCTV, dan ada cewek bawa pisau lagi sembunyi di lemarinya. Dan ketika dia masuk kamar, cewek ini belum keluar kan? Dan dia lagi lihat CCTV. Ya nggak sih? Aku sih gitu. Kalian gimana coba? Komen di bawah. Sumpah, dua cerita pertama bikin aku merinding. Cerita ketiga berjudul Selingkuh. Jadi, diceritakan, ada seorang pria yang sedang dinas keluar kota dan dia meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Nah, pada satu hari, si suami ini memutuskan untuk nelpon istrinya ke telepon rumah. Jadi, mungkin ini kejadiannya tahun-tahun lama, mereka belum punya HP mungkin. Dan ketika suami ini nelpon, telepon di rumah itu diangkat oleh seorang wanita yang dia ini nggak kenal suaranya siapa. Yang pasti bukan istrinya. "Siapa kau?" "Saya pembantu yang bekerja di rumah ini, Pak." "Kami nggak punya pembantu di rumah."
Saya baru aja kerja di rumah ini, Pak. Nyonya yang mempekerjakan saya. Bisakah kamu berikan telepon ini ke istriku? Beliau lagi tidur, Pak, di kamarnya. Saya nggak bisa membangunkannya. Tapi saat itu pembantu ini diam sebentar, habis itu dia ngomong lagi. Saya kira pria di kamar Nyonya itu suaminya. Nah, di sini suami ini kaget. Aku suaminya. Nah, di tengah-tengah kagetnya si suami, jadi punya ide untuk bersekongkol dengan si pembantu. Apakah kamu mau uang 50 juta? Apa yang Anda ingin saya lakukan? Nah, awalnya si pembantu ini ragu-ragu, tapi karena dia mikir 50 juta gede juga ya. Akhirnya dia pun menyetujui persekongkolan dengan si suami ini. Nah, suaminya bilang, di dalam laci meja telepon ada sebuah pistol. Seharusnya pistol itu udah terisi. Aku mau kamu naik ke atas dan tembak mereka berdua. Mengerti? Dan pembantu menjawab, baik tuan, saya mengerti. Nah, tanpa menutup teleponnya, si pembantu ini terdengar dari suara teleponnya itu lagi buka laci, dia ngambil pistol, dia berjalan ke lantai atas, dan terdengar 2 suara tembakan. Sampai akhirnya di telepon itu terdengar suara pembantu mendekat dan mengambil teleponnya lagi. Halo? Si pria ini kayak tertawa kecil, merasa puas, dan dia berkata, kau bekerja dengan sangat bagus. Jauh lebih bagus dari dugaanku. Terima kasih, Pak. Sekarang saya harus apa dengan jenazah mereka berdua? Pertanyaan bagus. Tenggelamkan mereka di kolam renang. Dan pembantu menjawab, Kolam renang? Rumah ini nggak ada kolam renang, Pak. dan keduanya sama-sama terdiam. Salah paham membawa maut. Suami salah sambung. Dia nelpon ke rumah orang. Yang kebetulan di laci meja teleponnya juga ada pistol. Ini gila sih. Coba aku mau tahu pendapat kalian. Komen di bawah. Next adalah cerita yang berjudul Penghuni Kamar Nomor 3. Jadi cerita ini adalah urban legend yang terkenal di Jepang. Di mana cerita ini menceritakan tentang seorang wanita yang namanya kita sebut aja Yura. Jadi si Yura ini kerja di kedai ramen. Di mana kedai ramen ini terletak di tengah-tengah red light district atau daerah lokalisasi prostitusi. Jadi tempat itu tempat yang dipenuhi oleh pekerja-pekerja malam. Nah, di dekat kedai ramen mereka ini banyak rumah-rumah kos kayak rumah susun gitu, tempat tinggalnya para wanita-wanita malam. Jadi ketika malam hari, tempat mereka itu bakal rame tuh sama pelanggan yang dihuni oleh wanita malam dan juga pria-pria hidung belang yang sedang mereka layani. Nah, di kedai ramen itu ada 4 pekerja yang merupakan pekerja paruh waktu termasuk si Yura ini. Dan 4 orang ini sering bekerja itu secara berpasangan. Nah, si Yura ini pasangannya adalah seorang pria muda bernama Satoshi. Jadi Yura dan Satoshi ini bisa dibilang teman dekat karena setiap harinya mereka selalu bekerja bersama. Nah, istimewanya kedai ramen mereka ini adalah mereka ini menerima sistem pesan antar. Jadi ketika ada pelanggan yang minta diantarkan ke kamarnya di kos-kosan itu, mereka ini bersedia untuk nganterin. Yura sama si Satoshi ini membagi tugas mereka di 2 daerah yang berbeda. Jadi Yura ini bertugas di bagian utara dan si Satoshi ini bertugas di bagian selatan untuk mengantar makanan-makanan pesanan pelanggan. Nah, Satoshi ini sering cerita sama si Yura kalau dia tuh punya pelanggan yang sangat-sangat aneh di kamar nomor 3. Di mana pelanggan ini setiap harinya tuh selalu memesan menu yang sama, yaitu nasi goreng. Dan Satoshi ini harus mengantarkan makanan itu tepat pada jam 6 sore. Nah, apartemen tempat tinggal si orang ini tuh termasuk misterius dan terbilang bangunan tua, bangunan yang nggak banyak orang mau tinggal di situ. Dan desas-desus para warga ini mengatakan kalau apartemen itu diisi oleh para yakuza. Nah, Satoshi ini mengatakan kalau dia ini nggak pernah mendengar suara atau melihat wajah dari si pelanggannya ini. Karena biasanya dia tuh mengantarkan nasi goreng itu cuma naruh di depan pintu, habis itu dia pergi. Nah, jadi awal mulanya pesanan itu bisa ada, dulu tuh ada seorang pria yang pakai jubah hitam semuanya, datang ke kedai ramen dan memesan untuk setiap hari mengantarkan tepat jam 6 sore nasi goreng ke kamar nomor 3. Dan karena Satoshi mendengar dasar-desus tentang Yakuza itu, dia pun nggak nanya lebih lanjut tentang si pria misterius itu. Nah, berjalanlah tuh setiap harinya kerja Satoshi ngantarin makanan ke kamar nomor 3 dengan cara kayak gitu tadi kan. Nah, Satoshi sama si Yura ini setiap hari itu suka ngomongin si pelanggan ini, kayak nebak-nebak, itu siapa sih sebenarnya? Apakah dia Yakuza? Atau pembunuh? Atau buronan? Pokoknya ngomong-ngomong gitulah mereka kan. Dan Satoshi mengatakan, meskipun dia nggak bisa memastikan dengan jelas, dia bisa yakin kalau orang di dalam kamar nomor 3 itu adalah seorang wanita. Karena setiap dia ngambil piring bekas makan orang itu, selalu ada noda lipstik di pinggiran piringnya itu. Nah, karena yang sering ngantar makanan ke sana itu cuma si Satoshi, sementara 3 orang lainnya ini nggak pernah, mereka ini nggak ada penasarannya nih sama si orang itu. Sementara Satoshi ini penasaran itu bener-bener kayak mau membunuh dia gitu. Dia ini pengen tahu kali siapa orang di dalam kamar nomor 3 itu. Dia juga coba nanya ke bos yang punya kedai ramen, siapa sih kira-kira penghuni nomor 3 itu, kenapa dia cuma pesan nasi goreng gitu. Dan si bos mereka ini cuma bilang sama Satoshi, udah kamu nggak usah kepo, kamu kerja aja. Karena kalau kamu mencoba mencari tahu tentang hal itu, kamu bisa terluka, kata bosnya. Tapi meskipun udah dibilang kayak gitu, Satoshi ini masih nggak bisa menyimpan penasarannya. Dia tuh masih pengen tahu nih siapa orang di dalam kamar itu. Sampai suatu hari ketika mereka ini pulang kerja, Satoshi sama Yura, Satoshi ini bilang ke Yura kalau kayaknya dia bakal mencoba untuk ngetuk pintu kamar itu deh.
Karena sepenasaran itu dia sama orang di balik pintu itu. Nah, si Yura ini bawaannya kayak bercanda. Jadi dia bilang, ya udah, ketuk aja. Tapi tanpa Yura sadari, kalau si Satoshi ini beneran nih, dia ini serius pengen coba ngetuk pintu kamar itu. Nah, kebetulan malam itu adalah malam terakhir mereka berbicara, karena 3 hari ke depan Yura ini cuti. Nah, hari keempat ketika Yura ini masuk lagi ke kerjaannya, Satoshi ini udah nggak ada. Yaitu ngilang, nggak masuk lagi bekerja. Nah, sementara orang-orang ini kayak 2 teman yang lain, bosnya, dan orang-orang yang kenal sama Satoshi ini nanya, Satoshi ini kemana? Kok nggak kelihatan akhir-akhir ini? Ketika dicek di dalam locker pribadinya di kedai itu, barang-barang si Satoshi ini masih ada. Baju yang terakhir dia pakai itu masih ada di sana. Dan si bos ini pun juga penasaran kan, ini anak kemana? Udah nggak masuk kerja, nggak ada kabar, nggak ada info, tiba-tiba ngilang gitu aja. Teman-teman yang ada yang tahu, bahkan keluarga pun juga nggak tahu Satoshi kemana. Jadi nggak pulang-pulang nih Satoshinya. Dan akhirnya karena dirasa udah nggak wajar, keluarga Satoshi dengan bos kedai ramen pun melaporkan kepada polisi atas kehilangan si Satoshi. Nah, dilakukanlah pencarian tuh tentang hilangnya Satoshi. Tapi Yura ini mikir-mikir, apakah hilangnya Satoshi ini berhubungan dengan yang terakhir dia bilang, kalau dia ini mau ngetuk pintu kamar nomor 3 itu. Nah, sejak hilangnya Satoshi, pekerjaan si Satoshi ini digantikan oleh si Yura. Salah satunya adalah mengantarkan nasi goreng ke apartemen tua kamar nomor 3 tepat jam 6 sore. Tapi ada yang beda nih. Kalau biasanya nasi goreng ini dipesan 1 piring, kali ini si pemesan memesan 2 piring nasi goreng. Dan akhirnya Yura mulai mengantarkan 2 piring nasi goreng ke kamar nomor 3, sama dengan Satoshi, dia ini naruh piring nasi goreng itu di depan pintu aja. Nah, keesokan harinya, ketika si Yura ini mau ngantar lagi 2 piring nasi goreng, di sini dia tuh langsung gemetar, merinding, keringat dingin, dan bisa dibilang ketakutan. Kenapa? Karena sama dengan sebelumnya yang pernah Satoshi bilang, 2 piring ini, satunya ada noda lipstick, dan satunya lagi ada acar yang nggak dimakan. Siapapun itu, orang di dalam sana, dia ini nggak suka acar. Dan apa yang bikin Yura takut adalah Satoshi nggak suka acar. Apakah mungkin Satoshi yang hilang ada di dalam kamar itu? Setelah dia ngetuk pintu, mungkin dia melihat sesuatu yang harusnya nggak dia lihat, dan dia terjebak. Nggak ada yang tahu. Kisah ini langsung ngingetin aku dengan kisahnya Junko Furuta. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Dan terakhir adalah urban legend juga yang terkenal di Jepang pada tahun 90-an berjudul White String, benang putih. Jadi kisah ini bercerita tentang seorang gadis SMP yang merengek kepada orang tuanya untuk diizinkan menindik telinganya. Dia bilang kalau semua teman-teman perempuan dia itu udah nindik telinganya mah, udah pakai anting, tapi kenapa aku masih belum? Ini juga aneh sih, kenapa dia nih cewek tapi nggak ditindik sama orang tuanya. Nah, awalnya kedua orang tua ini bersikeras kalau nggak boleh. Tapi karena setiap harinya terus merengek, minta izin sampai mohon-mohon nih si anak ini, akhirnya orang tuanya pun mengizinkan dan memberikan dia uang untuk datang ke toko perhiasan kepercayaan warga kota di dalam mall. Jadi anak ceweknya dikasih uang, pergi sendiri ke mall, ke toko perhiasan untuk menindik telinganya. Tapi si anak cewek ini punya pemikiran lain. Dia mikir uang ini cukup banyak nih, kayaknya bisa dia simpan untuk keperluan lain. Nah, sebagai gantinya, dia ini minta tolong ke temannya untuk menindik sendiri telinganya. Dan akhirnya dia datang ke rumah temannya, dan mereka pun melancarkan usaha mereka untuk menindik telinga si gadis ini sendirian. Dengan cara membakar jarum sampai panas, dan langsung melubangi cupi telinga si gadis ini. Nah, meskipun kesakitan, kepanasan, dia ini menjerit, tapi akhirnya dia ini merasa puas karena dia punya tindik, dan dia bisa masang anting cantik kesukaan dia. Dia pulang ke rumah, ibunya nggak tahu nih kalau uang itu nggak dipakai, dan masih disimpan sama si gadis ini. Tapi keesokan harinya ketika bangun dari tidur, si gadis ini merasakan telinganya itu gatal sangat-sangat parah. Dan juga merasakan nyeri. Dan ketika dilihat di kaca, ternyata telinga itu udah merah dan meradang. Nah, tapi di dekat lubang tindik itu, dia melihat ada kayak benang putih tipis. Dan dia tuh coba narik benang itu. Jadi kalian bayangkan ada benang ditarik, tapi kok nggak habis-habis nih benang. Awalnya si gadis ini mikir, ini apa sih kok tiba-tiba ada benang gitu kan di bekas tindiknya. Dan akhirnya karena benang ini nggak habis-habis juga ditarik, akhirnya dia memutuskan untuk menggunting benang itu. Dan tepat setelah dia menggunting benang itu sampai putus, semuanya ini hitam, gelap. Dia nggak bisa ngeliat apapun. Nah, panik pastikan, kok tiba-tiba gelap, kok tiba-tiba dia nggak bisa ngeliat. Dia pun akhirnya menangis, minta ke ibunya, dan akhirnya dibawa ke dokter untuk diperiksa. Dan dokter mengatakan, kalau kamu seterusnya akan dalam kondisi seperti ini. Nggak bisa ngelihat. Nah, ibunya pasti panik kan, itu kok bisa anakku nggak bisa ngelihat, kenapa penyebabnya? Nah, dokter juga nanya nih ke si gadis ini, coba ceritakan kenapa bisa seperti ini. Nah, diceritakanlah semua sama si gadis ini kan, kalau dia itu nggak pergi ke toko perhiasan seperti disuruh oleh ibunya. Dia ini demi mendapatkan uang itu rela untuk menindik telinga sendiri dengan jarum panas. Terus keluar benang ditarik, karena kepanjangan nggak habis-habis, dipotong pakai gunting. Nah, si gadis ini dengan si ibunya ini nanya, emang itu benang apa dok? Dan sambil menghela nafas, dokter menjawab, itu saraf matamu. Wow. Saraf mata muncul di telinga, kok bisa ya?
Tapi serem sih ketika kita nggak tahu akan sesuatu yang kita hadapi, kita memutuskan sendiri tanpa mencari tahu dulu itu apa, ternyata itu adalah hal yang sangat-sangat penting. So guys, itulah 5 cerita pendek creepypasta yang udah aku cari-cari, aku rangkum. Dari sekian banyak cerita, ini yang menurut aku bikin merinding. Bahkan aku yang udah tahu ceritanya pun, ketika ulang ceritain lagi, ikut merinding juga. Coba, harusnya cerita ini semuanya bisa bikin kalian merinding sih. Tapi aku mau tahu, mana yang menurut kalian ceritanya paling serem, mana yang paling bikin merinding. Ayo, komen di bawah. Aku sebenarnya pengen ngajak kalian untuk bikin cerita horor pendek 1 atau 2 kalimat yang plot twist dan mencengangkan. Supaya aku bisa angkat satu video yang khusus cerita-cerita karangan kalian. Ya, biar kayak YouTuber gede gitu. Bisa bacain cerita dari subscriber. Kayaknya keren deh. Tapi untuk yang mau aja sih, yang nggak mau juga nggak apa-apa. So, itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Masih muda di rumah sendirian. Coba kalian cewek di rumah sendiri. Apa sih? Si pembantu ini terdengar ragu-ragu, tapi Shh! Yura sama si Satoshi ini membagi tugas mereka di 2 daerah yang berbeda. Jadi Yura ini langsung keringat dingin karena apa? Bisa bacain cerita-cerita dari YouTuber.